Akhirnya kita susah yang sangat. Ya, kerja 3 bulan malah mandiri minggat padahal meh gawe bodonan sesuk. Ini Allah Maha bijak. Ustaz, saya nggak bisa ngaji aja Ustaz, karena saya kalau ngaji aja itu subuh nggak bisa bangun, nggak bisa jamaah. Alah, nyatanya yang nggak ngaji aja, nyatanya ya tidurnya keblebesan. Itu yang asli toh, bisikan khonas. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi khonas itu selalu bisik-bisiki hati manusia, nggak usah ikut ngaji, nanti subuh nggak bisa bangun. Apa yang terjadi? Ya nyatanya ra iso bangun juga. Makanya Rasulullah pinter, wasari'u kata Rasul, wasari'u ila maghfirah. Makna daripada maghfirah itu adalah amalan sholihah. Jadi bercepat-cepatlah ila maghfiratin, maknanya amalan sholihah. Sebab innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi Allah akan melebur kejelekan orang dengan maghfirah, dengan cara kebaikan mereka lakukan. Jadi makna daripada wasari'u ila maghfirah itu cepat-cepat melakukan kebaikan, jangan ditunda. Kalau perlu tahu santai-santai. Jadi kompak. Tidak hanya istighfar aja ya. Ya meliputi semuanya. Iya. Kenapa biasanya kok menggunakan ila maghfirah, kata-kata maghfirah? Karena maghfirah ini adalah intisari dari semua kebaikan. Makanya diambil sama Allah kata-kata maghfirah. Bukan hal hasanat, bukan. Karena awal terjadinya apa itu dosa, kesalahan terampuni gara-gara kebaikan yang dilakukan. Jadi artinya besar ila maghfirah itu artinya cepat-cepat melakukan kebajikan. Kalau seperti ini toh, masya Allah. Saya duduk di situ terus saya ngecek. Saya tadi ngecek HP. Orang-orang transfer, tak buka 7.500.000. Carikan seorang pekerja, tengok gajinya 7.500.000. Itu saya ngekat itu toh. Itu satu hari cuma 150.000. 150.000. Ngono wae tak ancam kowe ra poso, tak pecat kowe diweti. Jadi pada dasarnya hidup ini ya di saat kita hidup ya. Apa manfaat kita membahas kiamat masih 1000 tahun yang akan datang misalnya. Wong umur kita saja jangankan 1000 tahun, 100 tahun aja nggak ada bahas kiamat nih. Kiamat itu ranah Tuhan. Makanya di waktu malaikat Jibril ditanya, ya Muhammad, malaikat Jibril tanya kepada Rasul, ya Muhammad, akhbirna anis sa'ah. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'in. Tidak ada yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu bukti bahwasanya kiamat itu ranahnya Tuhan. Sebagaimana kodok kodar ranahnya Tuhan. Tapi usaha ini ranahnya manusia. Biasanya itu innallah la yughayyiru ma biqaumin. Jadi nasib seseorang gimana? Udah yang? Ya? Udah. Ini aku ada acara keluar. Pancingan nanti pulang jam berapa? Insyaallah kapan lagi? Yang baik nanti. Pada maghrib. Pada sama tuh. Bisa. Sekarang gimana? Makin kira-kira. Di depan banget tengah malam. Nama. Sekarang boleh. Kalau pulang sekarang nyampainya jam 12 malam di Surabaya. Kalau sekarang sore di Surabaya. Kalau sore nanti. Kalau sore nyampainya perjalanan cuma 7 jam 8 jam. Kalau yang kesini itu Kiai dari Surabaya setengah 2 ya. Setengah dua sampai sini tadi malam jam 11 jam. Oh gitu ya. Setengah 11. Jam 11. Kalau pengen nyampe sana pagi berarti ya nanti malam setelah buka. Setelah buka nggak apa-apa biar tahu keadaan buka di sini. Terima kasih banyak Kiai. Saya merepotkan jenengan. Nanti bisa belajar lagi sama saya. Di sini jadi ilmu bermanfaat. Ya kan, amin. Insyaallah. Pertemuan orang mukmin itu manfaatnya besar. Ya, sampai nyampe ke sini saya pernah terharu melihat di YouTube itu luar biasa. Jadi menyuruh keponakan saya untuk ikut ke sini. Sama-sama belajar biar menyebar ilmu. Yang terpenting itu adalah agresifnya seorang guru. Itu bisa menular. Walaupun santri ini
apa itu kuasa tepol kelemak-kelemak gara-gara guru sregep itu toh. Nanti kalau sudah boyong mikir dia, dulu guru saya sungguh-sungguh, pasti kepercek dia, pasti maafil abak fil abna. Apa yang terjadi pada seorang kiai pasti terjadi pada santri, tidak boleh tidak. Walaupun santri blek epon, romonya isa dawu, sak welek santri, sak bengkong santri seperti bengkoknya tebu. Ada tebu bengkok, nggak ada. Lewat sini coba. Ke sini. Tebu yang bengkok tetap ada rasanya manis. Sak dua blek santri jadi perampok, jadi pencuri, jadi pencopet. Ya, setelah masuk penjara jadi imam. Jadi imam. Artinya kan masya Allah gitu. Ya, jadi tetap dipernahke Gusti Allah. Ada rasa manisnya. Iya. Walaupun dia itu orang jelek. Santri itu melakukan kejelekan, dia ngerti kalau ini adalah kejelekan dan kesalahan. Sebuah pengakuan seseorang atas kejelekannya itu maghfirah. Itu jauh lebih utama seperti itu daripada orang melakukan kejelekan nyampe gak ngerti kejelekannya. Seakan-akan dia sedang meremehkan Allah. Tapi kalau ini dia, kenapa Rasulullah mengatakan orang apa itu Gus ambil Gus, orang alim mu'adzabun qabli batil wasan. Kenapa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diadab oleh Allah lebih dulu daripada penyembah berhala? Ulama-ulama dahulu li ikramil ulama. Gusti Allah mulyake ulama, nyampe nyiksa gitu, didhisikno gendang mlebu swarga. Bareng ngono ta lagi wong apa-apa. Artinya kan ini sebuah keistimewaan yang dasar. Tapi apa ada cerita seorang ulama masuk neraka? Enggak ada. Kejelekan seorang kiai lebur dengan nasihat-nasihatnya. Setiap huruf yang dikeluarkan oleh kiai di waktu mengajar itu gugurkan dosa. Setiap huruf. Setiap tulisan-tulisan ulama dicatat oleh Allah min dima'i syuhada. Bahkan kanjeng Nabi dawuh tintanya ulama, mejete tulisannya ulama jawabi pertanyaan, kelak akan memberatkan hisab kok. Makanya sulit itu, ulama lebih neraka sulit. Seumpamanya dawuh kanjeng Nabi ada, itu hanya teori. Faktanya enggak ada seorang ulama. Orang-orang awam aja ditulung kanjeng Nabi, apalagi ini min warasatil anbiya. Menurut kula, ada orang kok jadi kiai, dia punya darah Rasulullah. Kalau nggak punya darah Rasulullah, nggak mungkin jadi ulama. Wong dalile jelas soal ulama warasatil anbiya. Ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi. Coba tuh, umpamane nggih, ada orang wafat, siapa yang menerima warisan? Anak cucunya, anak keturunannya. Cuma kakek-kakek kita ini orang-orang tawadu, tidak pamer silsilah, menutup silsilah supaya anak-anaknya tidak sombong. Nur yang diletakkan Allah di setiap hatinya para manusia tidak bisa dibohongin. Tetap walaupun tempat di pelosok desa, di tengah alas, jadi ulama dia. Tetap memancarkan, tetap ada nur. Makanya kanjeng Nabi dawuh seperti itu hanya teori. Prakteknya enggak ada. Semua makanya saya terhadap kiai itu tak hormat semua. Tak hormat, tak muliakan. Enggak ada ceritanya kiai. Bahkan Rasulullah mengatakan apa itu dagingnya ulama masmumun, mengandung racun. Bagaimana tidak mengandung racun? Kiai itu berjuang di setengah-tengah umat, dilarake umat dohirun babatinan. Loh, ada kenapa seekor ular itu mengandung racun? Jawabannya apa coba? Ular ini hewan yang sering bertapa. Ular itu bermakan itu toh ayam satu toh 3 bulan nggak mau makan. Kiai-kiai itu sering bertapa dengan sakit hatinya dilarake umat sehingga mengandung racun. Mas Mumun mengandung racun, sebagaimana ular itu mengandung racun itu. Ada orang larake kiai, masya Allah, rusak dohirun batinan. Depan rumah saya ini kurang cocok sama saya, hancur keping-keping, semua anaknya cerai. Bahkan anaknya menantunya bunuh diri di sini, hancur keping-keping. Sekarang dulu di kota menempat di sana juga gitu. Depan sana yuk, bukan sih sama saya depan musola ini.
itu juga dihancurkan sama Allah. Sampai semua ekonominya hancur-hancuran. Oke. Man adali waliyan, kalau tidak ulama sebagai walinya Allah, siapa lagi? Faqad adan bil harb. Faqad adan bil harb, maka aku akan menabuh gendang perang untuk mereka yang nyakitin para ulama. Gitu. Kalau walaupun ada cerita dia menekangi santri, tetap tak benar. Itu kebesaran syiar Islam. Ya, namanya ulama juga manusia. Juga ada yang dibuat tumbal sama Allah seperti itu sebagai contoh. Sebabnya kalau nggak gitu, toh nanti tidak ada biasa ulama usuk, wa ulama ul khair. Dibuat contoh sama Allah. Yo alhamdulillah lah, tidak kita yang dibuat jadi contoh itu. Mereka yang dibuat contoh. Semestinya kita harus bersujud syukur, bukannya malah ngecam menghina. Kadang-kadang kan ada orang kiai jelek sama dihina dicaci maki. Loh, boleh jadi dipindah. Saya itu kalau lihat santri pacaran sujud syukur saya, alhamdulillah, tumbalnya dipindah ke santri. Tak ke pasar ya.